gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dengan gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah lengan tangan diluruskan di depan. Menurut David Heller, renang gaya dada adalah renang yang pertama-tama dipelajari oleh orang-orang pada waktu mereka mulai belajar renang. Kemudian teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada seperti gaya renang yang lain terdiri dari beberapa gerakan, yaitu start, posisi tubuh, gerakan lengan atau sapuan luar dan sapuan dalam, gerakan tungkai, pengambilan nafas, dan koordinasi antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan gerakan pengambilan nafas. Kemudian akan saya jelaskan mulai dari start renang gaya dada. Start adalah salah satu kecakapan yang paling gampang untuk diajarkan. Start renang gaya dada hampir sama dengan start gaya crawl maupun gaya kupu-kupu. Yang membedakannya adalah sudut masukannya ke air. Sudut masuk ke air pada gaya dada sekitar 20 derajat, sedangkan pada gaya crawl dan kupu-kupu sekitar 15 derajat. 3 kualitas yang diperlukan untuk menjadi starter yang baik ialah waktu reaksi yang baik, kekuatan otot tungkai, dan mekanika yang baik. Nah, bisa diperhatikan gambar di samping posisi start renang gaya dada. Kemudian posisi tubuh saat meluncur renang gaya dada. 1. Tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang dekat di permukaan air dan tungkai di bawah permukaan air. Kemudian yang kedua, wajah atau kepala selalu di bawah permukaan air selama kayuhan lengan dan diangkat ke atas permukaan air selama pengambilan napas. Kemudian tubuh lebih rendah dari kepala dan tungkai lebih rendah dari badan saat tungkai melakukan recovery. Nah, bisa diperhatikan juga gambar di samping. Gerakan lengan renang gaya dada. 1. Gerakan lengan gaya dada terdiri dari 3 bagian, yaitu gerakan lengan sapuan luar, gerakan lengan sapuan dalam, dan pemulihan atau recovery. Gerakan lengan sapuan luar adalah untuk menempatkan tangan pada posisi untuk melakukan sapuan dalam yang efektif. Tangan mulai bergerak ke arah luar, dalam, sampai melewati garis bahu. Tangan harus tetap melebar selama sapuan luar sampai mencapai kedalaman 50 sampai 80 cm. Tangan digerakkan keluar hampir membentuk sudut 30 sampai 40 derajat relatif terhadap arah luar dari gerakan tangan. Kemudian yang kedua, gerakan lengan sapuan dalam merupakan sapuan yang menghasilkan daya dorong terbesar pada gaya dada. Gerakan ini dimulai ketika tangan mendekati titik terdalam pada gerakan catch. Sapuan tangan harus berubah dari arah luar bawah ke arah dalam atas dengan sudut serangan 30 derajat. Kecepatan sapuan dalam harus ditambah menjadi 5-6 meter per detik. Sapuan dalam berakhir saat tangan mulai bergerak ke atas depan untuk gerakan recovery. Kemudian recovery dimulai saat tangan hampir bersamaan sampai di bawah dagu. Lengan digerakkan ke depan atas secara bersama-sama dan simetris. Dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu tangan di atas permukaan air, tepat di garis permukaan air, atau di bawah permukaan air. Bisa diperhatikan gambar di samping, ada 3 gambar ya, tampak dari depan yang kepalanya di depan, atau kemudian tampak samping, kemudian tampak dari bawah. Kemudian gerakan tungkai renang gaya dada. Gerakan tungkai gaya dada dibagi menjadi 2, yaitu tendangan luar dan tendangan dalam. Yang pertama, gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai mendekati pemulihan. 2. Pinggang dan lutut dilengkungkan dan tumit harus didekatkan pantat. 3. Ketika tumit mendekati pantat, maka putarlah kaki ke arah luar belakang dengan telapak kaki menghadap belakang atas luar.
4. Hempasan yang benar didapat oleh putaran ke arah dalam pada pinggul. Kemudian yang kelima, jari kaki merupakan bagian ujung dari bilah pendorong. Dan 6. Ketika mendekati pelebaran, kaki mulai menyapu ke arah bawah. 7. Kaki harus dihempaskan keluar dan ke bawah hingga air terhempas ke belakang. 8. Perenang harus menekan ke bawah daripada ke belakang. Hal ini akan meningkatkan kekuatan pendorong selama sapuan dalam. Kemudian yang ke-9, ketika kaki hampir pada pelebaran yang maksimal, secara perlahan perubahan arah dari arah bawah ke arah dalam sehingga kedua kaki menyatu bersama dan serentak. 10. Kaki harus dihempaskan ke arah dalam sekuat mungkin sehingga air menyibak ke belakang dari batas kaki bagian luar ke dalam. Kemudian gerakan pengambilan nafas renang gaya dada. Pengambilan nafas pada gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Kepala mulai ditarik ke atas ketika lengan melakukan gerakan awal sapuan luar dan mencapai titik tertinggi. Ketika lengan melakukan akhir sapuan dalam, kepala kembali dimasukkan ke dalam air pada saat lengan melakukan recovery. Kemudian gerakan koordinasi renang gaya dada. Gerakan koordinasi adalah perpaduan antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan pengambilan nafas. Untuk melaju ke depan, dimulai dari gerakan kaki kemudian dilanjutkan dengan gerakan lengan yang bersamaan dengan gerakan pengambilan nafas. Jadi, untuk gerakan koordinasi renang gaya dada adalah 1 gerakan tungkai, 1 gerakan lengan, dan 1 gerakan pengambilan nafas. Catatan yang terpenting adalah gerakan ini jangan sampai bersamaan. Nah, bisa diperhatikan animasi gerakan renang gaya dada tampak dari samping, mulai gerakan dari tangan, kaki, pengambilan nafas. Nah, ini tampak dari atas. Perlu diingat 3 tahapan gerakan. Yang paling utama dalam renang gaya dada adalah gerakan tungkai, kemudian gerakan lengan, dan pengambilan nafas. Nah, demikian penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Mas Guru sudah menyampaikan tentang materi renang gaya dada. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel Mas Guru ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.